Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sedikit jelasin tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, materi PKN semester 2 kelas 12 bab 3. Nah, sebelum itu mari kita mulai dengan pengertian iptek. Apa sih iptek itu? Iptek merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Nah, iptek ini juga diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 yang berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya ada pengaruh perkembangan iptek. Yang pertama ada dampak positif dan tentunya ada juga dampak negatif. Nah, kita mulai dari dampak positif dalam aspek politik. Yang pertama, keterbukaan atau kontrol sosial. Yang kedua, kebebasan atau kualitas hidup. Yang ketiga, pemerintahan demokratis. Selanjutnya, ada dampak positif di bidang ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, ada juga dampak positif di bidang budaya. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Kedua, kemudahan akses nilai-nilai. Dan yang terakhir, kemudahan kebiasaan atau etos. Nah, selain itu, ada juga dampak positif di bidang hukum dan pertahanan keamanan atau HANKAM. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan pemenuhan HAM. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas penegakan hukum atau polisi, jaksa, dan hakim. Dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Di sini ada dampak negatif dalam aspek politik. Yang pertama, terorisme. Yang kedua, radikalisme. Dan yang ketiga adalah hoax. Selanjutnya, ada juga dampak negatif di bidang ekonomi. Yang pertama, rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Yang kedua, Indonesia dibanjiri produk asing akibat perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang ketiga, membanjirnya investasi asing menguasai sektor-sektor vital. Yang keempat, timbul kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang terakhir, pemerintah hanya regulator atau berlaku mekanisme pasar. Nah, selanjutnya ada dampak negatif di bidang sosial budaya. Di sini ada konsumtif, hedonisme, individualisme, kesenjangan sosial, westernisasi, memudarnya solidaritas, dan juga kultur shock. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dampak negatif di bidang hukum dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada anarkisme, yang kedua ada hacker atau kejahatan dunia maya, dan yang terakhir ada pelanggaran batas wilayah. Nah, mungkin segitu dulu penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.